Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiani, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan bisnis internasional pada PT Sinergi Brebes Inovatif. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. PT Sinergi Brebes Inovatif adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh kelompok tani Sidomakmur, Desa Sidamulya, dengan fokus memproduksi olahan bawang merah dengan produk olahan berupa pasta bawang merah, bawang goreng, dan bawang crispy. Perusahaan ini didirikan pada bulan April tahun 2018 yang diketuai oleh Bapak Juari atas dasar fluktuasi harga bawang merah yang selalu jatuh pada saat panen raya, dengan tujuan untuk menambah nilai jual pada bawang merah dan menambah pendapatan para petani. PT Sinergi Brebes Inovatif memiliki produk unggulan berupa pasta bawang merah yang merupakan satu-satunya produk pasta bawang merah yang ada di Indonesia dengan harga yang terjangkau dan berkualitas unggul. PT Sinergi Brebes Inovatif berupaya terus menjadi badan usaha yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui budidaya bawang merah, jual beli bawang merah, dan industri olahan bawang merah. Pada tahun pertama, PT Sinergi Brebes Inovatif dapat mempekerjakan 14 karyawan harian lepas, serta memberdayakan kurang lebih 100 masyarakat lokal dan berhasil memproduksi rata-rata 120 ton per tahun. PT Sinergi Brebes Inovatif ini adalah perusahaan yang tidak hanya berfokus untuk meraih laba, tetapi juga menjadi gerakan dari pemberdayaan masyarakat, meningkatkan nilai tambah ekonomi petani, mempromosikan kekayaan alam di Kabupaten Brebes pada dunia, menjadikan produk unggulan daerah, serta menjadi produk yang berkualitas ekspor. Dengan standar pengendalian mutu yang ketat dari quality control, didukung oleh operator yang profesional dan teknologi yang memadai, PT Sinergi Brebes Inovatif telah tumbuh dan memperluas pasar di seluruh dunia dengan berhasil ekspor ke negara Saudi Arabia dan negara Singapura. PT Sinergi Brebes Inovatif berkomitmen untuk memberikan kualitas dan kepuasan pada konsumen berupa produk olahan bawang merah terbaik yang higienis, aman untuk dikonsumsi, serta menggunakan bawang merah asli Brebes. PT Sinergi Brebes Inovatif juga memberikan kemudahan bagi customer dengan bekerja sama dengan e-commerce seperti Sayur Box untuk daerah Bekasi, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Lazada. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu terbentuknya kegiatan berbasis industri yang akan menciptakan nilai tambah bagi para petani. Misi perusahaan yang pertama menjadi stabilisasi harga bawang merah, meningkatkan pendapatan petani, menjadi produk unggulan daerah, dan yang terakhir menjadi produk berkualitas ekspor. Interview session dengan narasumber Bapak Dianda Laura Buana dan saya sendiri sebagai pewawancara. Selamat menonton. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Setiani, mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Nama pemilik dari perusahaan ini ya Pak? Sebenarnya kalau pemilik perusahaan ini dimiliki oleh kelompok tani. Jadi pemilikan itu bersama bukan milik orang. Jadi kalau perusahaan itu orang, tapi kalau kami itu milik kelompok tani. Dari kelompok tani itu ada salah satu founder. Foundernya itu ketua kelompok taninya itu namanya Pak Ju. Beliau ketua kelompok tani sekaligus founder dan komisaris di perusahaan ini. Untuk latar belakang berdirinya perusahaan ini gimana Pak? Kenapa bisa ada ide untuk membuat usaha di industri bawang merah? Sebenarnya kalau latar belakangnya itu kami dari kelompok tani ya. Dari kelompok tani kami merasa pada saat panen raya harga jatuh kami tidak bisa memaksimalkan potensi bawang merah. Kita tidak coba secara fresh. Nah dari situ kita punya ide dari kelompok
kita bersama-sama membuat industri pengolahan bawang merah yang nantinya bisa memberikan nilai tambah bagi petani ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dari situlah kemudian kita punya ide untuk membuat pabrik pasta bawang merah. Itu yang pertama. Sampai kemudian kami bisa memproduksi beberapa olahan turunan dari bawang merah. Itu. Kalau untuk visi dan misi dari perusahaan ini apa aja Pak? Yang jelas, pertama visi kami yang pertama itu lebih ke bagaimana caranya kami menciptakan nilai tambah hasil pertanian dari bawang merah. Ini itu. Jadi dengan prospek bawang merah yang kita miliki saat ini, bagaimana bisa memberikan nilai tambah lagi. Ketika panen raya harga jatuh, kita bisa memaksimalkan supaya harga tidak jatuh, malah justru kita bisa untung. Itu visi kami. Dan misi kami memiliki empat misi. Yang pertama, sebagai mitra dari pemerintah, kita mencoba untuk menjadi tim atau menjadi peran dalam stabilisasi harga bawang merah. Yang kedua, menciptakan nilai tambah. Ini yang paling kita utamakan, khususnya bagi para anggota petani kami. Yang ketiga, menjadi produk unggulan daerah. Karena ini kita tahu bahwa yang menjadi produk unggulan daerah itu hanya telur asin dan bawang merah freshnya. Tapi di segi olahan itu kita belum ada. Kami pengen bahwa olahan dari bawang merah juga bisa menjadi produk unggulan Kabupaten Brebes gitu. Dan yang terakhir, bisa menciptakan produk yang berstandar atau berkualitas ekspor. Kalau untuk produknya, produk apa aja Pak yang dihasilkan di perusahaan ini? Kami ada 3 produk dan mungkin akan terus berkembang. Pertama, ada salad paste pasta bawang merah. Pasta bawang merah adalah bumbu siap pakai dari bawang merah. Jadi produk intermediate ini terbuat dari bawang merah yang sudah dikupas, digiling halus dan dibersihkan ya, sehingga siap langsung digunakan tanpa perlu repot kupas atau iris. Cukup buka kemasan bisa langsung pakai untuk masak segala masak apapun. Yang kedua ada bawang goreng. Yang ketiga ada crispy. Bawang crispy itu konsepnya adalah snack dari bawang merah. Untuk target pasarnya sendiri, siapa aja Pak yang dituju perusahaan ini? Kalau target kami ada beberapa segmen. Pertama retail dan ada mereka juga. Kemudian ada modern market, ada traditional market. Di traditional market kita masuk ke beberapa toko kecil gitu ya, pasar, beberapa rest area, toko oleh-oleh seperti itu. Di modern market kita masuk ke beberapa supermarket, minimarket itu seperti Indomaret kita juga masuk. Itu yang untuk retail ya. Kemudian industri kita juga target ke sana. Ini industri khususnya industri pangan yang membutuhkan produk dari bawang merah. Kemudian ada hotel, restoran atau catering yang lain yang mereka juga membutuhkan bawang merah. Untuk pemilihan industrinya sendiri, itu ke PT mana Pak? Untuk industri kami ada beberapa seperti industri PT Pacira Sidilusa, itu industri bumbu dari Cangkang. Kemudian kita sudah menggarap proyek dari PT Foodtech Integrated Ingredient dari Bekasi dan beberapa industri lain seperti PT HV dan lain-lain. Setiap kali pemasok ke PT tersebut biasanya paling banyak berapa ton? Rata-rata mungkin 1 ton sampai 2 ton itu yang di permintaan. Kalau untuk jumlah pegawai di perusahaan ini ada berapa orang? Jumlah pegawai kami ada sekitar 17 orang. Di antaranya kebanyakan adalah teman-teman dari usia milenial ya, di bawah 30 tahun dan rata-rata belum menikah, dan
dominasi itu laki-laki. Untuk media pemasarannya sendiri apa aja yang digunakan di perusahaan ini? Untuk media pemasaran ya, media pemasaran sosial media kita pakai semua, dari mulai website, kemudian termasuk Instagram, kemudian apalagi Facebook, TikTok dan lain sebagainya. YouTube juga kita pakai, kemudian email blast yang sering kita gunakan. Jadi media ini sangat sering kita gunakan, dan juga WhatsApp untuk end dari proses transaksi atau negosiasi ini. Perusahaan ini bahan baku utamanya pasti bawang merah ya, Pak. Untuk bahan bakunya sendiri itu berasal dari mana? Apa dari petani atau dari supplier atau impor? Kalau impor jelas enggak ya, karena bawang merah itu kami sangat melimpah ya. Bahkan kami bisa swasembada bawang merah, jadi nggak mungkin impor. Yang kami dapatkan itu dari petani kami, dari anggota. Tidak memungkiri juga dari beberapa supplier lain, karena kami juga bermitra dengan supplier. Jadi ketika produk bawang merah atau bahan baku bawang merah itu tidak ada dari petani kami bisa memperoleh dari beberapa supplier kami. Jadi sifatnya supplier ini adalah sebagai cadangan. Strategi sendiri biasanya perusahaan ini melakukan apa Pak untuk memasarkan produknya, untuk mengembangkan bisnisnya, apalagi di sini semakin banyak perusahaan yang mungkin sejenis dengan perusahaan bata ini. Kalau untuk strategi yang kita gunakan sekarang masih selalu sama, itu selalu develop market baru, kemudian develop produk, itu yang kita lakukan. Kita selalu follow up kapan dia mau, dan 24 jam kita harus standby. Itu yang kami lakukan selama ini. Yang kedua, selalu memberikan informasi diskon pada customer ketika ada diskon yang kita buat di event-event tertentu, atau event-event 12 bulan atau event apapun itu, kita infokan ke mereka, sehingga secara emosional antara B2B itu akan terus terikat gitu. Menurut informasi yang saya peroleh, PT Sinergi Berdusma tadi kita sudah melakukan ekspor ya Pak untuk pemasaran produknya sendiri. Nah, syaratnya itu apa aja Pak supaya PT Sinergi Berdusma ini bisa melakukan ekspor sampai ke luar negeri? Awal-awal kami belum bekerja, karena sudah nomor hidup perusahaannya, jadi sini semua sudah selesai. Gampang sih. Produknya juga ya Pak, Bepom. Iya, pasti kalau itu syarat-syarat dari produknya juga sudah. Kita dari saat perusahaannya sudah memenuhi produk memenuhi syaratnya, gampang. Kalau untuk produknya sendiri itu apa aja Pak keunggulan dari teknologi yang berbeda dari produk lainnya? Syarat tes ini kan di Indonesia saja belum ada yang bikin, baru kami yang bikin. Mungkin ini plan disclaimer ya, dari kami saat ini kami tahu satu-satunya di Indonesia. Bahkan beberapa negara di YouTube pun mereka kebanyakan excited gitu, karena belum tahu bahwa ada syarat tes, khususnya bumbu gitu. Kemudian produk ini juga daya tahannya jauh lebih awet ketimbang produk freshnya, menyimpan lebih lama, sekitar 5 bulan di luar. Jadi ya banyak sekali untuk produk ini unik juga, spesial untuk ngobrol gitu, baru kita juga yang bisa memasarkan semuanya. Jadi unik itu yang kita miliki dan masalah. Untuk harga pasarnya itu berapa Pak? Dari masing-masing produk? Salad fresh untuk yang 100 gram atau 100 gram itu
15.000 di Indonesia. Bawang goreng kami untuk Indonesia di harga 25.000, dan crispy shallot Indonesia itu di harga 20 piece. Untuk ekspornya sendiri ke negara mana Pak? Untuk ekspor Salopes ini, pertama ya Salopes ini kita udah berjeda dan beberapa keliling dan beberapa negara, ke Dubai juga sudah, kemudian ke 10 negara kemarin, dengan Kalimantan juga sudah. Tapi yang goal itu memang di Arab Saudi, jadi kita bisa ekspor sampai 50 ton. Dan crispy shallot yang itu juga sudah beberapa negara masuk, dan memang yang goal ekspor itu ke Singapura gitu. Sekitar 1.000 piece per bulan kita masuk ke sana. Apa aja sih strategi yang Bapak lakuin biar bisa bersaing dengan produk yang ada di luar negeri? Ya kita meyakinkan banyak ya bahwa produk kita itu berbeda dengan produk lain yang berbeda, gitu. Dari segi kualitas, cara processing juga kita sampaikan bahwa kita itu berbeda, sehingga buyer yakin pasti akan membeli. Itu aja sih. Mau untuk harganya sendiri sama aja apa gimana Pak? Harga memang kita ada kompetitor dari kita yang harganya jauh lebih beda, tapi produk yang dihasilkan itu juga berbeda. Jadi yang harga kualitas itu memang berbeda. Jadi tergantung sih buyer mau mencari apa. Kalau mencari taste-nya yang kuat, rasa rempahnya dapat, itu ya pasti akan memilih shallot gitu. Nah, sepandai-pandainya kita aja merayu buyer seperti apa sehingga buyer itu mau. Kalau misalkan ada nggak sih Pak acara atau event tertentu yang biasanya dimanfaatin misalnya ini buat mengenalkan produknya? Ada sebenarnya event pameran, seringnya pameran ya, workshop segala macam. Jadi seperti yang tahun 2019 kita lakukan juga ada pameran yang memasak kayak gitu. Kita kolaborasi dengan Bank Indonesia memanggil Chef Juna. Kita di sana dia memasak pakai produk pasta bawang merah dengan Chef Juna gitu di depan para audiens gitu. Ya hal-hal semacam itu yang kita lakukan. Tren pasar yang berubah itu sebenarnya malah jadi peluang, bukan sama, karena seiring berjalannya waktu orang akan beralih dari mulai orang yang suka ikut-ikut, sekarang udah mulai ke coba model instan. Sekarang tahu sendiri kamu mungkin suka makan instan gitu kan. Nah itu jadi peluang buat kita gitu. Kita menyajikan produk gitu kan, yang orang tidak perlu lagi kupas iris bawang merah, kita cukup buka kemas saja langsung pakai gitu. Jadi buat kami ini adalah sebuah peluang. Apalagi sekarang udah mulai ke digital, kita juga sudah masuk ke sana, jadi ya tidak merasa tidak menjadi yang sama. Kalau untuk harga bawang kan pasti harga bawang itu selalu stabil ya Pak, kadang melonjak tinggi, kadang juga ada Ya bawang. betul aja. Nah, kalau misalnya ketika harga bawang itu melonjak tinggi, apakah itu menjadi sebuah ancaman atau misalkan produknya jadi harga produk yang harga produk Bapak jadi berubah atau gimana Pak? Ya, kalau harga produk akan sampai kapan bisa, kecuali terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia, mungkin itu akan terjadi. Tapi dengan strategi yang kita miliki, kita bisa mensiasati itu. Kita tidak akan terlalu berpengaruh lebih banyak ketika bawang merah itu jatuh atau bawang merah sedang lagi mahal-mahalnya, kita tetap bisa menjual dengan harga yang sama. Kita punya strategi tertentu yang bisa kita gunakan.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis SWOT dari PT Sinergi Brebes Inovatif. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu memiliki jaringan pemasaran yang luas. Pasta bawang merah merupakan produk pertama dan satu-satunya di Indonesia. Selain itu, umur simpannya pun tahan lama, bisa sampai 1 tahun. Produk dengan kualitas ekspor dan menggunakan bawang merah asli Brebes. Bahan bakunya pun berkualitas dan harganya relatif terjangkau dan mudah ditemukan dimanapun. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang profesional dan kurangnya promosi produk. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Tren pasar menjadi peluang bagi perusahaan karena di era yang semakin modern dan berkembang, maka masyarakat akan lebih memilih produk olahan instan karena lebih praktis dan tahan lama. Pasta bawang merah merupakan produk yang dapat digunakan sebagai bahan masakan. Kemudian, kompetitor usaha produk sejenis tidak ada di Indonesia. Dan jumlah permintaan pasar yang besar akan memunculkan varian produk baru. Selain itu, jumlah permintaan ekspor yang semakin meningkat dan akan merambah ke negara lain. Yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu persaingan bisnis dengan negara lain di pasar internasional dengan produk sejenis. Kemudian terdapat produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Shelf-based, innovative solution for your kitchen needs. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai MBC dari PT Sinergi Brebes Inovatif. MBC atau model bisnis kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Yang pertama, customer segment yang terdiri dari retail seperti PT Warika, PT Paciran, hotel, restoran, dan lain-lain. Kemudian ada market seperti supermarket, minimarket, toko oleh-oleh, dan rest area. Selain itu ada distributor, reseller, dan agen. Yang kedua ada value proposition yang terdiri dari pasta bawang merah adalah produk pertama dan satu-satunya di Indonesia. Yang kedua daya tahan produknya lama, menggunakan bawang merah asli Brebes dengan bahan-bahan yang berkualitas. Selain itu, produknya sangat unik dan harganya relatif terjangkau. Yang ketiga ada channels yang terdiri dari media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan email blast. Selain itu ada pameran dan e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan sebagainya. Yang terakhir ada toko oleh-oleh. Yang keempat ada revenue streams yang terdiri dari penjualan produk pasta bawang merah, bawang crispy, bawang goreng yang memiliki 5 varian seperti ori, pedas, sapi panggang, teri pedas, dan balado. Yang kelima ada key research yang terdiri dari mesin produksi dan lahan budidaya bawang merah. Yang keenam ada customer relationship yang terdiri dari diskon, maintenance pelanggan, dan follow up. Yang ketujuh ada key activity yang terdiri dari budidaya bawang merah, produksi bawang merah, bawang crispy, dan bawang goreng. Selain itu ada proses pengemasan dan pemasaran produk. Yang kedelapan ada key partnership yang terdiri dari supplier bawang merah, supplier bahan baku, supermarket, minimarket, toko oleh-oleh, rest area, hotel, restoran, perusahaan industri, dan petani bawang merah. Kemudian yang terakhir ada cost struktur yang terdiri dari bawang merah dan bahan baku lainnya. Kemudian ada gaji pegawai, biaya marketing, dan pengemasan. Selain itu ada biaya proses produksi. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari video ini. Kesimpulannya adalah PT Sinergi Brebes Inovatif adalah badan usaha milik petani yang didirikan pada bulan April tahun 2018 yang diketuai oleh Bapak Juari yang beralamat
di Jalan Desa Sidamulia, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. PT Sinergi Brebes Inovatif ini dibuat dengan tujuan untuk menambah nilai jual pada bawang merah dan menambah pendapatan bagi para petani. Kemudian, saran untuk perusahaan adalah semoga PT Sinergi Brebes Inovatif menjadi perusahaan yang berkembang dan bisa mengekspor produknya hingga ke seluruh mancanegara. Selain itu, semoga PT Sinergi Brebes Inovatif ini menjadi motivasi bagi masyarakat dan generasi muda lainnya. Sekian video pembahasan dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua yang menontonnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.